Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini tidak ada buka ini ya, tidak ada buka IDX. Eh, ini kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau bisa kita lihat inilah dia analisa. Kemarin kita analisa teknik fundamental, sekarang kita analisa teknikal sedikit di saham yang gainer kemarin ya, yang naik-naiknya lumayan tinggi kemarin. Itu di saham Amar yang pertama. Kita bisa lihat di sini, kalau saham Amar itu sudah mulai rebound juga dari ininya kecilnya ya. Sudah dari beberapa hari dia sudah rebound. Nampak dari sini berarti dari arah ini kita kemarin tuh sebenarnya kalau kita pantau sudah bisa masuk ya. Supportnya dia tertahan di lebih tepatnya dia di sini tertahannya ya, di range ini. Jadi kalau teman-teman jeli melihatnya itu ya dia di sini. Supportnya ditarik yang lurus ya. Ya dia tertahannya di sini, betul, tepat sekali ya. Dia harganya sudah tertahan di sini. Kemungkinan itu dia bisa naik. Kita tarik Fibo-nya dulu dari harga high-nya. Sorry, salah ini. Kita tarik dulu. Dia tariknya dari high-nya ke yang terendah. Ini rendahnya di ujung. Oke. Jadi yang pertama itu target dia Amar itu kalau dia bisa tembus itu di harga 820. Jika dia bisa break itu bagus, kemungkinan besar dia bisa melaju ke 1000. Namun kalau misalkan dia tidak bisa break ke atas itu, artinya dia bakalan turun lagi. Turun lagi bisa jadi dia tertahan di area 650 ini ya. Di daerah 650 ini. Jadi jika kekuatannya besar dia bisa tembus 880. Jadi untuk sementara Amar ini dia berada di atas EMA 20 ya. EMA 20-nya di 56 sudah jauh. Jadi resikonya teman-teman kalau di sini swing sih resikonya udah dia bisa ke 550 100 poin dan bisa ke 820, artinya dia sekitar 150 poin. Ya, mungkin persennya 1:1 di sini. Untuk melihat resiko berarti di saham Amar ini untuk resikonya swing di 1:1. Jika dia tidak bisa tembus 820, tapi jika dia sanggup tembus itu bisa ke 1020. Artinya gimana? Kalau dia tembus itu artinya dia bisa break dari high yang kemarin, itu bisa ke 1000. Jadi kalau kita lihat wave-nya itu wave 1 di 16 ini kemarin, terus wave 2 itu di 820. Wave yang pertama itu kedua dia turun sedikit sini, wave ketiga dia ke sini, wave keempat. Sekarang mungkin ini wave kelima dari dari teori wave ya. Selanjutnya kita analisa dari Indo dulu sedikit teknikal ya. Oh ya, saya lupa tadi bilang kalau Amar ini kalau dari MACD dia udah di atas 0 dan dia mau golden cross lagi. Kemungkinan ini kalau bagus dia golden cross dia bisa naik tambah tinggi ya teman-teman. Cuma jangan lupa tetap hati-hati karena sahamnya sudah naik dari harga 200 sekian ya. Dari 285 itu dari November sudah ke 800 kemarin tuh. Jadi lebih hati-hati. Terus ada selanjutnya itu saham Indo Royal Indo. Ini sahamnya saham properti. Kalau tadi Amar itu lebih ke saham bank tadi ya. Ya kita tarik garisnya nggak usah terlalu jauh ini karena kita lihat nggak sinkron ya. Kita patokannya di sini aja, di dua garis ini. Ya betul. Dia sudah bagus ya, trennya sudah mulai patah di sini. Kenapa kita tarik di situ? Karena kita cocokkan ya. Garis itu dia harus kita cocokkan. Kalau di sini nggak cocok, di sini nggak cocok, juga nggak cocok. Jadi mencocokkan sambil kita lihat dia EMA 20-nya di mana. Dia EMA 20 tuh di
Bisa kita lihat di sini EMA 20 di berapa ini? Di 91. Nah, jadi untuk resikonya dia ke EMA 20 ya, supportnya sekarang berada di sini ya kira-kira. Ya di sini dia. Supportnya sekitar 90 sampai 95 ya. Ini support dia sementara, tapi dia sudah ke atas ini. Kemungkinan besar dia bisa ke 160 ini, teman-teman ya. Kemungkinan dia kalau bisa tembus ini baru semakin bagus, tapi kalau nggak tembus dia bisa ke bawah lagi ya teman-teman. Ini menurut teknikal, kita nggak ngomongin fundamentalnya di sini karena fundamental juga kita udah ngomongin kemarin ya. Ini menurut saya bagus masih swingnya. Coba kalau kita lihat retracement-nya kayak mana ada. Ya, oke, kalau dari retracement-nya dia memang kekuat support di 0,5 itu atau di 162 itu kuat. Resistannya maksud saya. Jadi pergerakannya kalau dia tembus 119 dia bisa menuju ke resisten 143. Jika tembus 143 bisa ke 162. Dan kalau nggak bisa, cara melihat retracement ini adalah kalau dia di atas berarti otomatis dia itu menjadi resisten, kalau di bawah dia menjadi support. Jadi tergantung dari mana kita memakainya. Kalau kita memakainya dari bawah ke atas itu bisa kebalikannya ya. Oke, roll Indo tadi masih bagus ya. Kalau dari segi MACD-nya di sini teman-teman bisa lihat dia mau ke 0, dia di angka minus 4. Kalau dia ke 0 dan dia sudah golden cross, dia di atas 0, itu cukup bagus ya untuk saham-saham yang mau di swing berdasarkan teknikal ya, bukan berdasarkan fundamental. Jadi kalau untuk ini, tapi di sini saya tegaskan lagi, saya hanya menganalisa segala resiko yang terjadi itu adalah kembali kepada teman-teman semua ya. Itu yang dua tadi, Amar sama Indo, teknikalnya cukup bagus. Kita lihat yang kemarin apalagi MAPA ya. Iya, kalau MAPA gimana kondisinya? Nah, kalau MAPA saya lihat memang fundamentalnya cukup jelek ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat di teknikalnya nggak tahu nih, kayaknya seperti rada-rada bagus gitu sih. Karena dia kalau kita lihat ini baru, belum ya. Kalau dari sini belum nampak dia memotongnya. Tapi MACD-nya sudah golden cross. Kita coba tarik beberapa garis. Karena mana kita lihat yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu kayaknya garis yang kedua ini. Jadi tidak ada ketentuan khusus ya di sini. Ini lebih bagus ya teman-teman. Jadi memang cocok. Kenapa saya bilang cocok? Saya menempatkan garis itu lebih ke mengikuti EMA 20-nya. Coba EMA 20-nya di 2480 ya. 2432, sorry. Dia EMA-nya sudah terpotong. Jadi kalau menurut saya ini cukup bagus dia. Kalau lihat untuk ini terakhir itu lebih kemana besok. Jadi kalau dia besok naik, otomatis dia naik. Kalau dia turun ke arah bawah, dia turun dulu. Tapi kalau harga dia sudah tertahan di atas ini, dia sudah tertahan harga di 2520 ya. 2510 dia harganya sudah tertahan di sini. Kalau menurut teknikal ya. Cuman tergantung lagi dia kuat ke bawah, kalau banyak yang jual bisa jadi dia tembus lagi ke bawah. Tapi ini udah menjadi supportnya di 2510 ya. Ada apa terus apa lagi? Ini cukup bagus kalau kita lihat dari segi MACD-nya pun udah di titik 0 ya dia. MACD sudah golden cross dan di titik 0. Itu sangat bagus untuk teman-teman buat swing ya. Namun seperti saya bilang tadi, ini yang namanya saham ini resikonya tinggi. Jadi resiko itu
ada sama teman-teman sendiri ya. Saya tidak mengatakan ini harus beli, tapi yang menurut saya ini cukup bagus dari segi teknikalnya. Terus ada BCAP ya, saham BCAP yang kemarin top gainer kita bilang. BCAP MC ini punya MMC. Dari MC ini kalau dari teknikal sudah kurang menarik kalau kita lihat, karena dia sudah naiknya terlalu tinggi. Sudah terlalu tinggi ya, dan support dia sudah kita bilang ini support yang lebih kuat di sini di 107 ya, antara 96 sampai 110 inilah dia support yang lebih kuat. Udah dekat dengan ini berapa, teman-teman bisa lihat ini kalau harganya di 247 ya, itu resisten yang terkuat dia sekarang. Jadi kalau untuk MACD-nya dia sudah lumayan tinggi. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk di sini ya harus hati-hati ya. Karena ini sudah naik itu lebih dari seminggu, hijau terus. Terus ada saham apa lagi ya? Ada saham yang saya agak lupa kemarin, itu ada FPNI. Iya, FPNI betul ya. Dari segi teknikal FPNI itu sudah naik banyak, tapi harganya sudah ditahan ya. Harganya sudah ditahan di 410. Oke. Jadi dia harganya sudah bertahan. Kalau dia tidak lihat, dia udah reversal belum ya? Dia belum rebound di sini. Dia masih dalam koreksi. Ini kalau saya lihat, dia masih mengalami koreksi ya. Jadi kita masuk boleh nih Bang. Kalau menurut saya ini belum bagus masuknya, walaupun EMA-nya itu sudah ini ya. Memang kecilnya udah, tapi belum ini ya. Belum bagus sih menurut saya. Cuma salah satu bagusnya di mana dia itu sudah memang level bullish ya, masih tertahan di atas ya, karena ini ada beberapa yang menurut saya itu bagus dan ada yang tidak bagus. Itu hanya menurut saya, semua itu ketentuannya ada di teman-teman. Saya hanya menganalisa saja. Selanjutnya itu ada di tangan kita masing-masing. Mau kita analisa lebih lanjut, mau kita gimana pantau, boleh, itu tergantung kita masing-masing ya. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Karena kita hanya mereview teknikalnya sebentar saja. Sampai jumpa di video yang lain kali nanti. Kalau untuk BRI saya tambah ini satu lagi. Kalau untuk BBRI ini sepertinya kalau dari MACD sudah lumayan cukup bagus ya. Dia berada di -5. Dan istilahnya koreksinya sudah sedikit lama juga ini ya. Kita lihat dia sudah mulai bisa kita masuk belum? Berdasarkan teknikal, kita nggak ada ngomong fundamental di sini. Berdasarkan teknikal sih, kalau saya lihat dia sudah bisa kita masuk pelan-pelan, cicil. Dan kalau dia di bawah sudah tidak dijaga lagi ini, kita boleh keluar aja ya. Ini udah dijaga di sini. Kalau dia nggak jaga ini di bawah garis biru yang saya tarik tadi, harganya ya bagusnya lebih keluar. Kecuali kalau teman-teman mau investasi ya. Boleh silahkan, tidak ada masalah. Karena saham investasi itu saham memang seperti ini. Dia terus-terusan naik terus ya. Oke, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.